Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa Urindo kelas 36A. Kembali di sharing atau berbagi lah ya, berbagi ilmu berkaitan tentang digital marketing rumah sakit. Nah, terima kasih nih rekan-rekan yang telah hadir untuk datang. Kita bisa berkumpul di pertemuan pagi ini membahas, bercerita tentang eh, marketingnya rumah sakit, terutama untuk pada hari ini yaitu digital marketing. Nah, eh, ada kutipan bijak atau ada kutipan berkaitan tentang marketing, yaitu tiga kutipan yang menjadi satu, yaitu buatlah menjadi simpel, buatlah untuk mudah diingat, dan buatlah untuk mudah dilihat. Nah, jadi kutipan itu biasanya dipakai oleh rekan-rekan marketing untuk menjadi dasar dalam mempromosikan kegiatan marketingnya di rumah sakit. Nah, dalam hal ini, dalam dunia marketing sendiri, fakta mengejutkannya adalah setelah di era pandemi dari 2019 mungkin sampai saat ini, itu peningkatan penggunaan internet dan sosial media, terutama digital, itu sangat luar biasa pesat, luar biasa tinggi penggunaannya. Nah, eh, itu membuat fakta yang tidak bisa terbantahkan. Jadi mau kegiatan seperti kita nih, kegiatan kuliah, kegiatan sharing itu eh, dipergunakan di media digital atau media online. Nah, eh, pertanyaan nih buat rekan-rekan yang ada di line ini atau di Zoom ini, di sini siapa yang tidak menggunakan handphone? Pasti hampir 100% lebih rekan-rekan, teman-teman di sini menggunakan handphone. Bukan hanya satu handphone malah, mungkin di satu orang itu bisa ada 2 atau 3 handphone yang digunakan. Nah, jadi coba kita lihat nanti sharingnya berkaitan tentang digital marketing. Semenarik apa sih digital marketingnya rumah sakit? Ya, kita coba mulai ya. Eh, Oke, perkenalkan, sebelum memulai, saya Alian Setiawan dengan nomor NPM 22608091. Kebetulan saya berada di kelas 36A di program studi Pascasarjana Magister Administrasi Rumah Sakit Respati Indonesia. Nah, kita mulai dari definisinya dulu ya, rekan-rekan. Jadi definisi pemasaran digital itu sendiri yaitu semua upaya pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan beragam taktik atau beragam strategi dan media digital untuk melakukan komunikasi dengan calon konsumennya. Nah, konsumen rumah sakit itu apa sih? Pasien, keluarga pasien dan sebagainya ya, yang menghabiskan waktunya itu di dunia online. Nah, untuk apa sih digital marketingnya itu sendiri? Nah, digital marketingnya itu sendiri yaitu kegiatan promosi suatu atau sebuah brand produk atau jasa yang dilakukan melalui media digital. Nah, tujuan dari media digital atau promosi brand ini yaitu untuk melakukan pemasaran, pemasaran yang dapat menjangkau sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, secara efisien, relevan, dan efektif. Jadi eh, apa eh, pola pemasaran yang secara langsung atau offline itu kan hanya memiliki keterbatasan ya. Nah, berbeda dengan
di media digital itu cakupannya bisa lebih dari 3 kilo, lebih dari 5 kilo, mungkin lebih. Di mana peran tim marketing rumah sakit, yaitu tim digital marketing, untuk menjangkau pasarnya. Oke, kita lanjut. Nah, fakta lain adalah sejak tahun 2014, iklan internet ini jadi lebih optimal dibandingkan iklan televisi. Makanya saat ini eh, YouTube channel tuh bertebaran ya, influencer segala macam tuh, selebgram, seleb TikTok itu banyak yang digunakan sebagai personal untuk memaparkan, memasarkan produk-produk di dunia internet nih. Nah, pemasaran digital multi channel ini meningkat mencapai 137. Wow, itu cukup luar biasa ya. Jadi dukungan kenaikan untuk 500% brand itu dari 72 konsumen itu terhubung melalui brand channel digital. Nah, ini kan jadi cukup menarik nih bahwa peran digital marketing tuh atau dunia digital itu cukup menjanjikan. Nah, fakta unik lainnya yaitu di Indonesia sendiri, di Republik Indonesia sendiri itu penggunaan telepon genggam. Nah, tadi pertanyaan saya kan di depan tuh rekan-rekan siapa yang nggak punya handphone? Ternyata semua memiliki handphone ya. Nah, itu ada yang satu, dua, mungkin ada yang tiga. Nah, di Indonesia sendiri nih faktanya adalah 64,87% di tahun 2021 menggunakan telepon genggam. Nah, sistem digital marketing ini tidak serumit yang dibayangkan. Nah, karena tidak sulit, jadi membangun hubungannya jadi lebih cepat kepada pelanggan. Peningkatan responsibility menjangkau lebih area customer nih, bisa terukur dan lebih cepat. Serta yang paling penting adalah segmentasi pemasarannya cukup luas. Konvensi penjualan produk jasa juga lebih cepat. Jadi penggunaan digital itu sangat cukup efisien dan efektif. Oke. Nah, kita bicara flashback ya. Di pandemi COVID 2019 tuh melanda hampir di seluruh dunia. Nah, efeknya apa di dunia kesehatan tuh? Tenaga-tenaga kesehatan, dokter, perawat, tenaga medis lainnya, itu tidak sedikit yang menjadi korban keganasan COVID-19. Tidak hanya itu, bagi industri bisnis rumah sakit itu volume pasien menurun drastis nih, menyebabkan banyak rumah sakit itu mengalami kita sebut mudahnya itu kolaps ya, atau tidak mampu menyesuaikan dia dalam perubahan first major nih. Nah, jadi eh, ketidakmampuan rumah sakit akhirnya rumah sakit itu banyak yang tutup, banyak yang di hold dulu kegiatannya dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena kegiatan marketing itu terhenti juga nih, karena banyak perusahaan-perusahaan yang lockdown. Nah, sejak apa sih yang terjadi di 2020 ya? Nah, karena tadi kaget, banyak klien dan partner perusahaan merosot nih bisnisnya. Jadi banyak bisnis-bisnis yang apa namanya eh, turun pendapatannya, akhirnya eh, banyak yang tutup gitu. Nah, kalau di bisnis rumah sakit itu jadi kepanikan tersendiri nih, kepanikan. Jadi heboh nih. Mereka kedatangan banyak pasien, mereka belum siap di sarana prasarananya. Mungkin waktu itu sampai kelangkaan APD, terus belum lagi tenaga-tenaga kesehatan yang terpapar, belum lagi yang hingga sampai meninggal dunia. Nah, yang susahnya lagi marketing pada saat era ini, era kemarin tuh ya, pas pandemi itu nggak pernah mungkin ketemu klien karena itu tuh takut eh, terpapar COVID-19. Jadi saling curiga tuh. Ini benar nggak ya kita ketemu ini aman nggak ya, safe nggak ya? Ya, jadi akhirnya ujungnya tidak ketemu. Nah, yang terjadi lagi itu kasus operasi menurun. Kenapa kasus operasi menurun? Karena pasien-pasien itu
dia menunggu tidak mau dioperasi kalau tidak benar-benar keadaannya apa namanya sito atau terburu-buru. Yang akhirnya berujung ke semuanya adalah pasien urung datang ke rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit bisa dicurigai COVID-19, belum lagi apa namanya stigma masyarakat bahwa ini pasien apa tetangga kok dia ke rumah sakit ya. Itu udah pasti mereka akan curiga tuh tetangga kita nih mau periksa apa, jangan-jangan dia COVID. Nah, jadi apa sih yang perlu kita lakukan tuh ini terjadi nih di rumah sakit. Nah, sebelum masuk ke materinya atau kita lihat fakta-fakta data yang ada bisa kita tampilkan, itu ada istilah engagement di dunia digital. Nah, engagement sendiri itu adalah keterikatan atau keterlibatan dari para pemirsa atau halayak orang yang ada di dunia digital itu saling berinteraksi berupa like, komen, share terhadap konten. Nah, jadi kalau kita mau lihat konten kita bagus tuh dilihat tuh engagementnya gimana, like-nya gimana, dia di komennya banyak nggak, di share nggak ke teman-teman yang lain. Jadi secara umum orang yang mendapat komen banyak, share banyak, itu kontennya menarik pasti, engagementnya akan tinggi. Dan sebaliknya kalau kontennya sepi tanggapan, artinya konten kalian nih rekan-rekan yang buat konten itu tidak menarik bagi masyarakat atau market. Nah, engagement rate-nya juga akan rendah. Kita lihat nih dari data penggunaan atau penetrasi internet di Indonesia itu di tahun 2021 ya, itu hampir 77,02%. Itu meningkat terus nih. Kalau lihat dari datanya di sini, dia meningkat terus nih, mulai dari tahun 2018 hingga 2022. Dimulai dari 64%, sekarang hingga 77% nih rekan-rekan. Oke, kita coba lihat data lain ya. Penggunaan internet di usia 16 sampai 64 tahun. Ternyata yang paling tinggi ada di social network-nya nih. Dia untuk mencari sebuah brand, dia mencari sebuah brand melalui riset. Jadi yang dilihat adalah social network, search engine, dan tertinggi ketiga ada di consumer review. Oke, kita next ya. Nah, penggunaan apa namanya pengiriman online ya, pengiriman online itu ada fakta cukup unik nih rekan-rekan. Jadi semua yang berbau gratis atau free itu tetap menjadi dominan di orang Indonesia. Jadi di Indonesia itu ya fakta untuk yang gratis-gratis masih favorit nih. Jadi teman-teman ada produk atau program di sebuah marketing, ada kalimat free-nya mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri gitu. Yang kedua adalah kupon dan diskon. Nah, udah free, sekarang nyari yang diskonan. Nah, itu khas banget ya. Jadi kalau produk-produk di misalnya kita ke supermarket gitu ya, ke supermarket lihat, wih ada diskon nih. Padahal kita nggak butuh tuh, tapi karena diskonnya 50%, mungkin 70%, kelirik juga kita kegoda kan untuk membelinya ya. Nah, terus yang ketiga adalah customer review. Jadi kita mau memilih itu lihat nih reviewnya gimana, bintangnya berapa. Kayak kita misalnya belanja di toko online ya, itu gimana sih reviewnya? Kalau mau beli kan lihat reviewnya. Oh bagus nih, bintangnya bagus nih, nggak ada yang komplain. Nah itu juga dilihat. Dan yang keempat itu kemudahan dalam apa namanya check out online. Jadi dibuatnya simple, sederhana, mudah. Satu dua atau 1 sampai 3 langkah langsung bayar langsung rilis. Nah, itu bisa menjadi dasar teman-teman di rumah sakit atau marketing rumah sakit untuk membuat atau mendevelop program yang berkaitan tentang mobile atau penggunaan digital. Oke, kita next ya. Oke, kelewat, sorry. Nah, penggunaan internet dalam waktu ke waktu nih, wow, cukup
grafiknya ini cukup signifikan luar biasa ya, benar-benar menukik tajam ke atas. Dilihat dari tahun Januari 2012 hingga Januari 2022, yang penggunaannya 39,6 juta itu menjadi 205 juta. Kebayang ya, cepat sekali progresnya. Nah, itu menjadi ya alasan lah kita kenapa membuat digital atau online ini sangat uh, opportunity atau peluangnya cukup besar. Oke, kita next. Nah, tadi penggunaan internetnya, sekarang sosial medianya nih. Sosial media dari 62,0 juta menjadi 191 juta. Berapa persen sendiri tuh, teman-teman tuh. Ya, jadi sosial media, kuncinya itu sosial media. Jadi kalau mau buat digital marketing, jangan lupa mengelola sosial media rumah sakitnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, penggunaan internet sendiri itu memang didominasi kaum-kaum muda ya, terutama di usia 18 tahun sampai 24 tahun. Tapi ada juga yang di usia 35, 44 juga menggunakan digital, tapi tidak begitu banyak. Apalagi yang di usia tua gitu loh, di usia 56 ke atas. Oke, next. Kita lihat data lain lagi nih. Jadi data eh, menghabiskan waktu untuk penggunaan internet. Rata-rata di 8 jam 36 menit. Jadi ini di data ini, penggunaan handphone itu ada di 4 jam, penggunaan di laptop itu ada di 3 jam. 41, ini 4 jam, oh udah hampir 5 jam lah ya. Ini juga 3 jam 41 menit. Yang rata-rata penggunaannya di total itu mencapai 57,2%. Itu menjadi fakta unik lagi, fakta yang bagus bahwa hampir setengah dari kegiatan hidupnya itu menggunakan internet. Oke, waktu ke waktu menghabiskan di media ya, media semua nih. Kita bicara tadi penggunaan rata-rata penggunaannya ada 8 jam 36 menit. Itu yang kedua didominasi ada di kalau lihat di data ada di sosial media. Wah, kan fakta menarik nih, sosial media urutan selanjutnya adalah di komputer atau laptop. Ini antara mendengarkan musik, game, dan belajar, ini head to head dia ada di 1 jaman kurang lebih, sisanya ada di podcast dan mendengarkan radio. Memang radio sekarang sudah menurun ya, tidak seperti yang dulu-dulu. Oke, oh ini datanya masih sama. Nah, reason atau alasan menggunakan internet ini, sorry saya agak kurang begitu jelas. Nah, ini untuk yang pertama, pencarian informasi nih guys. Guys, rekan-rekan, jadi kebiasaan nih. Penggunaan atau pencarian informasi nih di dunia digital. Dan untuk sosial medianya itu untuk saling berkomunikasi antar teman dan keluarga. Jadi ya namanya juga sosial media ya. Jadi pasti harus kegiatannya berinteraksi ke rekan-rekannya. Oke, kita lihat mobile connectivity-nya dan share of web traffic by device-nya. Oke, penggunaan mobile atau handphone itu cukup tinggi sekali, itu ada di 370 juta penduduk. Itu di sini kalau lihat data lagi, oke, penggunaan penggunaan number di selulernya yang berganti-ganti hampir 3,6%. Terus sorry, nah penggunaan internet di 3G segala macam itu ada di 96.
Nah, penggunaan tadi nih, ternyata di penggunaan mobile itu mendominasi ya. Jadi tadi sesuai pertanyaan saya, penggunaan handphone ini ada di 62,76%, diikuti dengan penggunaan laptop, tablet, dan games. Oke, kita next ya. Nah, traffic di mobile-nya sendiri yang dominan ada di Android. Pasar Android itu masih luar biasa tinggi di Indonesia ternyata. Dia ada di 90,78 pengguna. Untuk Apple sendiri penggunaan apa namanya Apple itu ada di 9%-an kurang lebih. Oke, untuk pencarian atau ranking yang dikunjungi website itu paling dominan ada jelas Mbah Google ya, Mbah Google. Jadi google.com. Dan yang kedua adalah YouTube. Jadi teman-teman atau rekan-rekan marketing di rumah sakit itu coba kelola YouTube-nya ya, karena memang pencariannya cukup banyak nih menurut di data. Oke, favorit sosial media platform. Nah, ini siap-siap nih, harus dicatat karena kita lihat nih yang pertama nih ada WhatsApp. Jadi WhatsApp blasting itu ternyata cukup efektif nanti ya rekan-rekannya berkaitan tentang penggunaan media platform. Oke, yang kedua adalah IG, Instagram. Semua hampir menggunakan Instagram ya saat ini ya. Ketiga ada di Facebook. Nah, uniknya Instagram dengan Facebook ini kan jadi relate ya. Kita memposting di Instagram itu sudah terposting di Facebook. Yang terakhir adalah TikTok. Ini TikTok di 2022. Tapi di 2023 saya pernah baca gitu di sebuah penelitian bahwa TikTok itu hampir merajai sosial media. Jadi luar biasa nih TikTok nih perkembangannya meningkatnya cukup banyak gitu. Untuk menghabiskan waktu di sosial media dari 5 tuh tadi ada WhatsApp, YouTube, terus Facebook, Instagram dan apa namanya TikTok. Memang nomor 1 ada di WhatsApp, nomor 2 itu ada di YouTube. Nah, yang ketiga kan saya bilang tadi TikTok ini mulai meningkat nih di 23,1. Sisanya ada di ya rata-rata Instagram dan Facebook lah. Gitu. Ini data diambil di Februari 2022 ya, teman-teman ya. Tadi saya belum lupa menyampaikan. Oke, tipe of social media account follow. Nah, ini yang saya kasih tanda aja nih. Yang pertama itu di entertain and memes. Jadi bentuknya pasti harus bentuk entertain atau di sini ada juga tentang brand your research. Nah, jadi pencarian brand itu di 22,8 work relate ya. Jadi apa yang berkaitan tentang si pencari apanya nih datanya. Terus ada lagi beauty expert. Nah, beauty expert itu menjadi ini ya cukup naik daun juga ya di 4 sampai 5 tahun terakhir. Nah, kita lihat nih aplikasi yang banyak di-download. Itu TikTok saat ini, yang kedua adalah CapCut. Jadi CapCut mungkin teman-teman ada yang belum tahu, CapCut itu kayak video editor yang memudahkan kita untuk mengedit sebuah video. Dilanjutkan ada snack video sama ini juga editing video, ada Facebook, IG, aplikasi Dana nih, aplikasi berbayar nih masuk juga, data WhatsApp, Peduli Lindungi ya udah jelas ya karena di COVID ini Peduli Lindungi pasti naik cepat. Terus ada di Telegram. Oke, kita lanjut. Nah, ini data lagi diambil apa? Versi tahun 2018. Jadi
kemajuan teknologi itu juga menghasilkan atau membuat pergeseran pemilihan sumber informasi nih buat masyarakat. Jadi yang masih menganggap dokter sebagai sumber informasi itu ternyata non milenial itu masih banyak. Nah, jadi teman-teman penggunaan tim sales atau tim lapangan tuh untuk area-area non milenial itu atau komunitas non milenial itu cukup masih efektif ya. Jadi jangan salah dalam memilih hal tersebut. Yang kedua, puas akan informasi kesehatan online. Jelas lah kaum milenial itu mencapai 39%. Nah, memilih obat dijual bebas dibandingkan resep. Nah, emang kaum milenial agak-agak batu nih, ini ya berani beli obat bebas nih dibandingkan kaum non milenial. Dia lebih patuh dengan dokter, dia lebih sangat dokter minded lah kita bisa bilangnya. Nah, ada lagi tak hanya pasien, sumber informasi digital juga populer di kalangan dokter saat ini. Sumber itu di milenial 74%, di non milenial itu ada di 57%. Nah, ini teman-teman harus bisa perhatikan ya dalam memilih apa namanya pemilihan market dan penetrasi marketingnya. Oke, kita bongkar satu-satu. Untuk kita lihat ya abu-abu dia silent generation, yang biru muda itu baby boomer, yang apa namanya generasi X itu ada di biru, yang milenial ada di warna kuning. Oke, ini data diambil versi di Oktober 2018. Data Khairul Tanjung nih. Oke, rekomendasi dokter itu silent generation. Nah, jadi nenek-nenek, kakek-kakek, wah itu pasti udah dokter minded tadi saya bilang ya. Terus untuk pengalaman pribadi, wah yang suka ini pengalaman pribadi itu sukanya melihat di kuning. Kuning itu apa sih? Kaum milenial. Terus kita bicara reputasi RS nih, mau branding nih. Nah, jelas pasti generasi X dan milenial di situ. Langsung kalau lokasi ya tetap silent generation itu tetap mendominasi ya, karena memang ya keterbatasan aktivitas atau gerak di sana. Tapi tidak jauh-jauh sih beda. Memang lokasi itu menempatkan kalau di kami di marketing itu kajian strategisnya salah satu yang terkuat nilainya atau bobotnya itu ada di lokasi. Ya di bisnis manapun ya, kecuali bisnis tersebut bersifat online itu jadi di mana bisa. Kecanggihan teknologi itu masih di baby boomers dan silent. Jadi para orang tua itu masih beranggapan bahwa rumah sakitnya harus memiliki alat yang canggih segala macam. Nah, itu fakta unik juga. Oke, sebenarnya digital marketing itu efektif nggak sih? Nah, itu kan menjadi pertanyaan ya. Dari data atau yang saya sampaikan di atas, ya sebenarnya sudah bisa disimpulkan oleh rekan-rekan di sini ya. Tapi saya coba jabarkan sedikit ya. Tujuannya gimana sih kalau digital marketing itu efektif apa enggak? Jelas nih, konversi, kunjungan dan traffic, interaksi, engagement, dan penjualan salesnya meningkat. Itu kita sebut efektif. Bagaimana bisa melihatnya? Ya kita sebenarnya kita lihat sasaran digitalnya ini ke arah mana nih, usia berapa, area mana. Nah itu bisa direlatekan, tapi itu tidak apple to apple ya, tapi ya sedikit bisa direlate lah. Terus strategi pemasaran konten. Nah, jadi kalau teman-teman buat konten tuh yang harus informatif, menarik, unik, kebutuhan masyarakatnya, butuhnya apa nih? Kayak misalnya fakta unik atau ini fakta atau mitos, kayak gitu-gitu. Jadi bisa digunakan sebagai konten. Nah, ada lagi juga yang sangat efektif nih, rekan-rekan, kolaborasi atau jaringan, nah, penggunaan komunitas dan influencer. Jadi influencer dan komunitas ini menjadi kolaborasi atau jaringan digital marketing yang cukup efektif. Nah, tambah lagi ada mesin pencarian nih, iklan nih, ads kita sebutnya nih, jangkauan, reach, tepat sasaran, targeted, dan easy to find. Nah, jadi lebih terfokus, lebih apa namanya,
lebih tepat lah ya, lebih efisien waktunya. Tapi memang kadang bicara iklan pasti bicara berbayar di situ. Nah, untuk monitoringnya sendiri dalam dunia digital marketing itu ada di Digital Insight, analisis atau kajian dengan internal data rumah sakit. Oke. Nah, kita bicara marketing, bicara digital itu harus punya aturan atau ethics. Di sini ada peraturan yang melindungi, mengawasi, atau memberi arahan. Cukup banyak nih, mulai dari kode etik kedokteran ID, pedoman etik promosi rumah sakit, ada Permenkes RI, etika atau Dewan Periklanan Indonesia itu juga mengatur. Ada perdata juga ada loh, perdata pidana, perlindungan konsumen, tentang pers. Wah, banyak ya ternyata ya peraturannya. Wah, ini lagi nih tentang penyiaran, tentang pangan, tentang pengamanan bahan yang mengandung. Wah, ini cukup luar biasa banyak nih, Pak. Jadi hati-hati dalam memasarkan sebuah iklan ya, teman-teman. Jadi harus juga dipelajari tentang aturan hukumnya. Nah, dari semua tadi itu ada WhatsApp, Telegram, TikTok, IG, FB, LinkedIn, website, YouTube, radio. Itu teman-teman harus rangkum, harus integrate dalam sebuah rencana digital marketing. Jadi tidak hanya asal-asalan posting sana, posting sini, ya itu tidak akan efektif. Jadi tadi dari kajian-kajian di atas, area market kita, kajian market internal rumah sakit, itu perlu digabungkan menjadi sebuah analisis strategik dan menghasilkan rencana kerja yang tepat. Nah, tadi kita bicara singkat ya, bicara digital marketing, dia harus bicara konten. Nah, tipe konten sendiri itu ada dua tipe. Tipe yang mungkin teman-teman sering dengar itu hard selling dan soft selling. Nah, hard selling atau jualan keras itu bukan bendanya yang keras ya. Jadi secara langsung dan terang-terangan menawarkan produk dagangan Anda dengan gambaran disertai harga dan secara langsung melakukan persuasi agar orang membeli produk kita nih. Itu hard selling. Nah, untuk soft selling atau jualan lembut apa? Lembut kayak ini enggak lah, kayak apa namanya marshmallow gitu, enggak kayak gitu. Tapi tidak terang-terangan, terimplisit, melainkan mengedukasi pemirsa atau masyarakatnya ini cukup cukup baik nih kalau di dunia rumah sakit membuat apa namanya customer pemirsa itu jauh lebih mengenal Anda. Terus dapat memicu kepercayaan karena tadi kita menyampaikan hal yang baik, edukasi dan sebagainya. Dan membuat mereka merasa senang serta mendapatkan banyak manfaat atas kehadiran kita nih sebagai rumah sakit. Nah, cukup banyak ya di sini ya. Kita bicara digital marketing harus banyak dipelajari, digital competitor analysis, digital insight, social media development program, landing page, funneling sales, konten, SEO, tools, web program, dan sebagainya. Jadi ini alat-alat yang mendukung agar pergerakan kita atau penjualan kita di digital marketing efektif. Oke. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada ini nih pertanyaan atau cerita mungkin dari rekan-rekan. Itu. Nah, kalau tidak ada, saya ada sedikit pantun nih buat teman-teman. Ke pasar membeli burung, nah, dilanjutkan membeli bando. Jika teman-teman semua di sini bingung, belajarlah di Urindo. Nah, oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin di lain waktu atau di program yang lain kita bisa sharing lagi tentang marketing, yang terutama marketing rumah sakit ya, karena kita belajarnya di manajemen administrasi rumah sakit. Mungkin itu nanti kita bisa lanjutkan di grup-grup kita. Semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa menjadi acuan atau data teman-teman dalam memutuskan atau membuat
rencana berkaitan tentang digital marketing. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan dari saya. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.